Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam ALSA LCUB dan seluruh penonton podcast pre-event ALSA Legal Training and Counseling atau ALTC 2023. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat berpengalaman di bidang hukum agraria dan hukum lingkungan dari segi akademisi dan juga praktisi, yaitu seorang notaris dan PPAT, Ibu Vika Natalia SH, MH, dan MKN. Boleh Bu Vika, mungkin selamat malam, mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh boleh, selamat malam semua. Perkenalkan pada malam hari ini saya ada di sini diundang oleh ALSA UB dalam rangka program kalian ya. Dan perkenalkan saya Vika Natalia, Sarjana Hukum Magister Hukum dan Magister Kenotariatan yang sekarang bekerja sebagai notaris dan PPAT, dan juga kegiatan yang lainnya adalah salah satunya adalah mengajar, seperti itu. Baik, mungkin terima kasih sebelumnya sebesar-besarnya kepada Bu Vika yang udah menyempatkan waktu yang saya yakin pasti sangat sibuk untuk menjadi narasumber kami di ALTC 2023 ini. Kalau boleh tanya Bu, kesibukan Ibu apa aja ya? Kan tadi udah disebutkan sebagai notaris, PPAT, dan juga dosen. Mungkin ada kesibukan lainnya? Ya, begini, kesibukan saya selain bekerja sebagai notaris, PPAT, dan sebagai dosen juga di beberapa universitas, saya juga sebagai trainer di dalam suatu perusahaan di Jakarta yang bergerak di bidang rumahan, yang mana mereka terbiasa untuk melakukan suatu mentraining gitu staff-staffnya untuk lebih memajukan, lebih membuat staff-staffnya itu mengerti mengenai masalah konsep penjualan dalam hal perumahan, atau bagaimana cara melakukan balik nama dan sebagainya, seperti itu. Oke, sangat luar biasa ya Bu Vika. Tadi kan sempat disebut ya, Bu Vika juga sebagai dosen itu kalau boleh tahu sedang mengajar mata kuliah apa aja ya Bu? Saya concernnya ke filsafat hukum, antropologi hukum, dan pernah juga menggantikan beberapa dosen. Pada saat itu berhalangan dalam beberapa semester, saya mengajar mengenai mata kuliah hukum lingkungan. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Vika. Dan mungkin sebelum kita masuki rangkaian acara pada malam ini, saya izin menjelaskan terlebih dahulu mungkin ke Bu Vika dan teman-teman seluruh peserta yang menonton pada malam ini, apa itu ALSA Legal Training and Counseling terlebih dahulu. ALSA Legal Training and Counseling adalah sebuah program kerja, program turunan dari tahun ke tahun dari ALSA Academic Development Division. Yang tema besar untuk ALTC tahun ini adalah Land Conversion Unveiled, Navigating the Legal Green Path. Nah, jadi ALTC ini punya 3 rangkaian acara. Yang sedang kami jalanin sekarang adalah pre-eventnya. Nanti event utamanya atau puncaknya kita akan menuju ke desa yang sedang bersengketa, yang kita angkat sekarang temanya. Dan juga ada post-event yang ada outputnya sendiri. Nah, jadi untuk untuk pre-event ini sendiri, kami mengadakan podcast dengan tema hukum lingkungan untuk sebenarnya mengedukasi ya, nggak hanya para anggota ALSA LCUB, tapi untuk juga seluruh masyarakat ya umum yang ingin mengetahui lebih tentang hukum lingkungan, dan kami memfasilitasi itu untuk membantu mengedukasi. Jadi untuk main event yang saya sebutkan tadi, desa yang memiliki permasalahan ini adalah sebuah desa di desa Sukumulyo yang ada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dan nanti post eventnya akan output yang saya sebutkan tadi adalah booklet yang berisi dari rangkaian-rangkaian acara yang dibagikan kepada warga desa Sukomulyo dan juga masyarakat umum, agar mereka mengetahui mungkin permasalahan mereka itu kalau kita kaji dari segi hukum lingkungan, antropologi, dan sejenisnya itu sebenarnya apa ya kan permasalahan mereka. Baik, mungkin kita langsung menuju saja ke pembahasan utama per event ALTC, yaitu peran hukum lingkungan dalam pengalihan fungsi lahan. Jadi Bu Vika, mungkin setahu saya dulu ya, kalau hukum lingkungan itu karena saya belum terlalu banyak mempelajari juga, adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan, perlindungan, dan tata pengelolaan lingkungan hidup. Kalau menurut Ibu Vika sendiri, hukum lingkungan itu sebenarnya apa? Mungkin bisa diberi penjelasan. Ya, begini. Di dalam sebelum kita mengenal hukum lingkungan itu, harus tahu dulu mengenai
kepentingan hukum lingkungan di mata masyarakat. Sampai seberapa dalam hukum lingkungan itu harus benar-benar dipegang teguh, kalau perlu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan pertanyaannya, mengapa hukum lingkungan itu diperlukan? Nah, pertanyaan awal saya, ketika kita lahir, hidup, dan mati, itu ada di mana? Di tanah. Di tanah. Di dunia ini, di lingkungan kita, di dalam lingkungan rumah tangga orang tua kita, di mana di situ ada tanah yang kita pijak, ya kan? Tanah yang kita tempati, rumah tinggal kita. Nah, dalam kehidupan itu, bumi sebagai subjek hukum dalam lingkungan, seperti materi yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu hukum lingkungan sendiri, sehingga bisa kita pikirkan betapa naifnya kita sebagai umat manusia yang hanya bisa memanfaatkan dan mengotori bumi pertiwi ini dengan kehidupan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita yang sama sekali tidak menghargai subjek hukum daripada hukum lingkungan ini, yaitu lingkungan itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai hukum lingkungan yang mendasari tentang penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan lingkungan hidup, kita berbicara tentang hukum lingkungan yang menurut saya sangat komprehensif sifatnya. Karena mengapa? Karena Undang-Undang 32 tahun 2009 yang berbicara tentang hukum lingkungan dalam penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan lingkungan hidup itu memayungi beberapa undang-undang yang terkait. Contohnya tentang Undang-Undang tahun 20 tahun 2007 tentang penanaman modal, tentang perseroan terbatas, tentang adanya pertambangan mineral yang berhubungan satu sama lain, memiliki kaitan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian bisa saya tambahkan adanya sistem budidaya pertanian, kemudian perlindungan pemberdayaan pertanian, dan masih banyak lagi. Undang-undang perlindungan hutan juga seperti itu, juga masuk di dalam sektor daripada hukum lingkungan itu sendiri. Jadi betapa pentingnya hukum lingkungan yang rekan-rekan, saya bicara ini rekan-rekan dari ALSA LCUB, harus pegang, harus pahami, dan benar-benar harus jaga. Seperti itu. Oke, baik, makasih. Kalau sebenarnya hukum lingkungan sendiri itu apa ya, pengembangannya sendiri di Indonesia itu gimana ya? Mungkin dari sekarang alirannya seperti apa, sebelumnya seperti apa, dan lain-lainnya itu kayak gimana ya, Bu? Ya. Jadi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia ini sebetulnya terinspirasi dari beberapa konferensi di dunia, di tingkat dunia. Salah satunya adalah di Rio Janeiro. Dan di dalam perkembangan lingkungan dunia, banyak organisasi-organisasi yang tumbuh di dunia, dan pada saat itu Indonesia belum memiliki organisasi tersebut. Nah, baru pada tahun kita memulai hukum lingkungan tahun 82 baru adanya undang-undang tentang lingkungan hidup seperti itu. Nah, sedangkan di luar negeri sendiri itu seperti adanya Greenpeace, yaitu adalah suatu organisasi dunia yang concern terhadap lingkungan dan perdamaian dunia, yang sampai saat ini memiliki jumlah 40 cabang di dunia. Dan selanjutnya adalah UNEP. UNEP itu adalah United Nations Environment Program yang dimiliki oleh 193 negara. Itu adalah organisasi entitasnya dari PBB, seperti itu. Dan ada lagi kita mengenal, dan Indonesia pada tahun 2023 yang lalu di bulan Januari juga mendapat gelontoran dana yang lumayan besar dari World Funder yang concern juga terhadap lingkungan hidup, yaitu adalah Global Environment Facility. Dan kita Indonesia mendapat alokasi dana dari GEF itu sebesar 103,65 juta US dollar.
Dan harapan daripada mereka, Indonesia sebagai negara yang masih berkembang lebih concern terhadap lingkungan hidup dengan adanya dan meminimalisir adanya ozon ya, untuk mempertahankan ozon yang sehat di udara, dan kemudian dengan adanya pelestarian lingkungan hidup seperti itu. Oke, baik. Kebetulan kan saya kemarin juga jadi moderator di acara tentang carbon tax ya, Bu. Nah, jadi kemarin tuh sempat membahas juga dengan pematerinya tentang yang tadi suntikan dana untuk Indonesia terhadap zero carbon emission. Nah, jadi sebenarnya itu kan udah ada nih, kita sebenarnya asas yang diterapkan dari dunia, ada bantuan juga dari negara-negara berkembang. Tapi sebenarnya eksistensi hukumnya itu gimana ya, Bu, di Indonesia itu dari sejak 82 sampai sekarang. Tadi kan udah ada undang-undang yang tahun 82. Nah, itu eksistensi hukumnya sendiri gimana nih di Indonesia, dan juga mungkin perubahan-perubahan dan segala undang-undang atau mungkin PP yang udah mencabut atau mengubah gitu. Ya. Jadi hukum lingkungan di Indonesia itu lahir pada tahun 1982 dengan lahirnya atau disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 yang sudah dicabut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 gitu ya, Mas. Kemudian Undang-Undang 23 tahun 97 pun sudah dicabut. Diganti yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yang mana undang-undang tersebut juga diubah karena dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka diubah menjadi dijadikan satu ya sebagai Ombudsman Law. Undang-Undang Cipta Kerja itu dijadikan satu dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Dari perubahan-perubahan itu menurut Bu Vika apa ya yang mungkin paling signifikan, atau hal-hal yang ditambah atau dicabut yang perlu perhatian gitu dari awal 82 sampai dengan Cipta Kerja tadi? Oh iya, banyak. Jadi pada awal terbentuknya undang-undang dari tahun 82, tahun 97, kemudian beralih menjadi tahun 2009, dan sekarang masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Jadi ada beberapa hukum yang termasuk yang dipayungi dari hukum lingkungan itu sendiri, yaitu tadi seperti yang saya bicarakan tadi, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Mineral, Undang-Undang Pengelolaan Lahan Pertanian, Perlindungan Petani dan sebagainya, itu masuk di dalam satu Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dan di dalamnya juga mungkin yang pasti kita sudah seperti kita ketahui bersama bahwa pembaruan hukum itu terjadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana pada saat itu sanksi. Jadi begini, hukum lingkungan itu menerapkan 3 sanksi. Ada sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang lebih cenderung kepada sanksi administratif, Mas. Jadi dan di pasal 7 yang saya bacakan sedikit ya. Jadi di dalam sanksi pidana itu ada mencakup perorangan, kemudian mencakup juga badan hukum. Jadi yang mana sekarang badan hukum bisa kena pidana terhadap lingkungan, dan kemudian kepada pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin daripada izin lingkungan itu pun juga mendapatkan sanksi pidana. Selain sanksi pidana, adanya denda administratif. Kata-kata di dalam undang-undang itu bukan dan atau, tetapi dan. Yang mana ketika kita bicara dan, orang hukum pasti tahu dan itu adalah double sanction, maksudnya double sanksi. Jadi pidana kena, ya kan, kurungan badan kena, kemudian denda secara administratif pun kena, dan denda secara administratif pun dari tahun ke tahun itu berlipat-lipat, dan sekarang bisa mencapai 5 miliar, antara 3 sampai 5 miliar per orang, seperti itu. Belum di badan usahanya. Seperti itu. Kalau menurut Bu Vika sendiri kan udah ada perbaruan nih, dan udah adanya peningkatan pada sanksi pidana, perdata dan administratifnya. Tapi menurut Bu Vika masih ada nggak sebuah kealfaan atau suatu hal yang belum diatur yang sebenarnya harusnya diatur dalam hukum lingkungan atau ciptaker yang akan berdampak
pada masyarakat, pada lingkungan juga. Ya, seperti kita semua tahu bahwa negara kita adalah negara yang sedang berkembang gitu ya, di mana day by day itu selalu on progress menuju kebaikan, progress menuju ke kesempurnaan, dan itu menurut saya itu wajar. Dan beberapa undang-undang atau beberapa isi daripada undang-undang yang terbaru, yaitu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, di mana masih banyak terdapat kata-kata yang multi tafsir di sini, cenderung membuat akhirnya undang-undang itu hanya sebatas di atas kertas. Secara implementasi hukumnya pun kalau kita berbicara ini masalah hukum lingkungan gitu kan, yang mana kalau kita berbicara undang-undangnya sendiri itu udah jelas, tegas ya, secara imperatif mengatakan bahwa hukuman badan maksimal 5 tahun atau 3 tahun gitu kan. Kemudian dan denda 1 miliar gitu kan. Tetapi secara implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan sehari-hari kita itu masih sangat jarang sekali perusahaan-perusahaan yang membuang limbah-limbah, atau kecuali yang saya concern itu adalah ini Mas, truk-truk yang sudah tidak layak jalan gitu ya, yang mengotori atau membuat polusi jalan atau membuat polusi udara, dan itu tidak ada sanksi tegas di situ. Dan inilah yang membuat PR bagi pemerintah untuk bisa lebih memberikan suatu ketegasan dalam hal tersebut, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Vika atas jawabannya penjelasan hukum lingkungan. Mungkin kita ini mengalih sedikit ya dari hukum lingkungan ke main event kami di ALTC, yaitu sebenarnya alih fungsi lahan. Kenapa kita pertama di pre-event ini membahas hukum lingkungan? Karena tentu di alih fungsi lahan kan kaitannya dengan hukum lingkungan. Ya. Terutama kasus yang kami sekarang sedang selidiki, sedang kami tangani di desa itu adalah tentang alih fungsi dari sebuah hutan yang sebenarnya itu termasuk hutan yang terlindungi, tapi sesuai prosedur dialihfungsikan sebagai fungsi lahan untuk pangan ya, untuk produksi pangan untuk masyarakatnya. Tadi kan kita sudah mendapatkan dasarnya apa itu hukum lingkungan. Sekarang kita beralih ke fungsi lahan untuk setelah memahami dasarnya, kita tahu nih sekarang di fungsi lahan ini apa sih yang menjadi pertimbangannya, apalagi untuk sebuah hutan terlindungi, dan kita udah melihat dampak dari alih fungsi lahan tersebut adalah longsor dan menghalangi jalan satu-satunya keluar dan masuk, yang berarti menyusahkan masyarakatnya dalam mendapatkan akses ya. Jadi kita sekarang masuk ke fenomena alih fungsi ini. Jadi mungkin sebelum lebih dalam, apa sih sebenarnya alih fungsi lahan itu? Ya. Jadi begini, alih fungsi lahan itu adalah lahan pertanian itu merupakan lahan yang mayoritas banyak dialihfungsikan. Kenapa lahan pertanian itu dialihfungsikan? Jadi ada beberapa faktor penentu di sini, yaitu berupa faktor ekonomis, yaitu adalah di mana masyarakat desa yang sekarang ini sudah mengenal gadget, sudah mengenal kehidupan seakan-akan yang saya bicarakan itu bukan nyata, tetapi seakan-akan dia menganggap dirinya menjadi orang perkotaan, yang mana mereka melihat bahwa pekerjaan bertani atau melakukan pekerjaan lahan atau bercocok tanam itu bukan suatu yang sudah tidak zaman lagi, dan melihat bahwa tanah persawahan yang sangat nilai ekonomisnya rendah bagi mereka, maksud saya dalam tanda kutip bagi mereka, itu akhirnya mereka tergiur akan rayuan-rayuan daripada orang yang memiliki suatu dalam tanda kutip ya, dalam suatu momen tertentu untuk bisa mengalihkan fungsi lahan pertanian yang seharusnya itu sebagai sentral pangan Indonesia gitu kan, akhirnya dialihfungsikan untuk menjadi apa? Untuk menjadi perumahan, untuk menjadi ruko, yang mana kalau mereka berpikir secara perkotaan, saya kembalikan lagi kepada perkotaan, bahwa mereka akan
istilahnya akan lebih mendapat untung banyak gitu daripada mereka hanya bekerja untuk bercocok tanam seperti itu, Mas. Sehingga terdengar adanya hal-hal fenomena sekarang ini yang semua bisa didapat dari informasi didapat dari hanya sebuah handphone, itu akhirnya menyurutkan mereka untuk mengolah lahan sawah itu dan mengalihfungsikan sawah itu menjadi bangunan atau perumahan. Dan kita tidak menutup mata bahwa memang pertumbuhan penduduk Indonesia itu sangat tinggi. Dalam kelahiran pun sangat tinggi, sedangkan kita tahu bahwa lahan tetap segitu-segitu aja kan. Gak akan mungkin bisa berkembang, tidak akan mungkin bisa beranak pinak kan, tetapi segitu aja. Sedangkan manusia atau rakyat Indonesia itu pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, dan itu akhirnya sawah terhimpit. Ditambah lagi dengan rayuan-rayuan dan dengan keinginan-keinginan yang secara material membuat akhirnya mereka menjual dan mengalihfungsikan tersebut kepada pengalihan fungsi lahan seperti itu. Dan pemerintah sudah aware untuk hal itu, sehingga Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan tersebut. Seperti itu. Dengan maksud dan tujuan agar untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Jadi bukan hanya hutan aja yang dilindungi, seperti Undang-Undang Kehutanan. Kita sudah mengenal Undang-Undang Kehutanan yang mana ada peta lokasi tentang perlindungan hutan. Jadi ini hutan lindung yang tidak bisa dilakukan atau diubah fungsinya menjadi dalam tanda kutip lahan lainnya. Nah, dengan adanya peraturan Presiden nomor 59 tahun 2019 itu, Presiden Jokowi memiliki tujuan agar untuk melakukan pemetaan terhadap lahan sawah mana saja yang harus dilindungi. Seperti itu. Berarti dari Perpres tadi dan mungkin peraturan-peraturan lainnya, kira-kira yang timbul sebagai sanksi pada pelanggar, mau itu perorangan atau mungkin badan hukum yang melakukan pelanggaran itu apa aja ya Bu? Ya, jadi begini, jelas Perpres tegas sekali itu. Perpres itu isinya sangat tegas mengenai tentang pengendalian alih fungsi lahan. Namun kita tidak menutup mata masih banyak oknum yang mana masih mengajukan permohonan alih fungsi lahan itu ke pemerintah, yaitu kalau permohonan pengubahan alih fungsi lahan itu ditujukannya kepada pemerintah daerah, yaitu khususnya bupati dan wali kota seperti itu. Tapi melalui referensi-referensi dari tingkat bawah, yaitu daripada BPN sendiri, yang selanjutnya kemudian kemudian ke tingkat tim khusus tentang pengendalian fungsi lahan itu, dan itu pun referensi itu pun di ACC gitu loh. Nah, itulah yang membuat di mana akhirnya izin tersebut keluar. Dan jelas-jelas Perpres mengatakan bahwa penetapan peta lahan sawah itu sekarang sangat diketatkan gitu loh Mas. Khususnya mengenai tanah-tanah yang absente. Sedangkan orang luar daripada daerah itu pun membeli dari lahan di luar daripada daerahnya itu sekarang sudah nggak bisa, khususnya tanah-tanah sawah. Jadi memang diperuntukkan untuk masyarakat atau untuk penduduk setempat seperti itu. Tetapi masih ada saja dan masih banyak oknum-oknum yang tiba-tiba mungkin Mas bisa lihat yang awalnya itu sawah tiba-tiba setahun kemudian wow sudah jadi perumahan, kan seperti itu ya. Dan itu sampai sekarang masih terjadi. Kalau semisalnya nih Bu, kan berarti sebenarnya secara normatif aturan itu udah jelas kan, udah jelas di Perpres dan undang-undang lainnya. Berarti kan ini sebenarnya yang apa ya, yang
konflik yang terjadi, polemik yang terjadi itu karena oknum-oknum. Tapi saking banyaknya oknum, jadi polemiknya sangat tersebar luas kan ya, di mana-mana itu kita temukan sengketanya. Jadi sebenarnya Bu kan terjadi juga kadang itu masyarakatnya emang bekerja sama melewati oknum karena mereka menganggap bahwa mungkin aturan ini atau mungkin perpres itu tidak harus diterapkan lah sama mereka karena mereka ada kepentingan lainnya. Misalnya ada faktor ekonomi yang tadi Ibu sebutkan atau mungkin ada faktor sosial yang mereka akhirnya menyampingkan saja perpres dan undang-undang itu. Kalau menurut Bu Vika itu gimana sebenarnya? Eh, ya, menurut kacamata saya secara hukum, Indonesia ini adalah negara yang majemuk dan memiliki juga beragam undang-undang yang kadang-kadang tumpang tindih. Seperti itu. Undang-undang satu bertabrakan dengan undang-undang yang lain. Terus belum lagi ditambah dengan peraturan-peraturan daerah, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri dan sebagainya yang saling tumpang tindih. Dan belum lagi saya secara praktek di lapangan ini mengalami gitu ya Mas, mengalami gini. Jadi baru aja keluar ini mengenai peraturan menteri ATR BPN gitu ya, dan baru berapa bulan kemudian ganti lagi gitu peraturannya. Nah seperti itulah ya, tetapi kita kembali lagi kalau kita melihat bahwa Indonesia ini adalah negara yang sedang berkembang, sedang menata atau membuat suatu pondasi-pondasi hukum yang saya tidak mendiskreditkan, tetapi membuat upaya agar bagaimana hukum ini tegak berdiri seperti itu. Nah, upaya-upaya itu kita masih dalam on progress. Maksudnya dalam progress ya. Ketika kita ditabrakkan dengan fenomena yang terjadi secara empiris gitu kan. Nah, mulai timbul ini kasak-kusuk gitu kan. Lah, ini kenapa seperti ini gitu kan. Sedangkan kita pernah melihat banyak juga kasus yang terjadi ketika suatu organisasi pelestarian lingkungan hidup melaporkan adanya penggelontoran limbah yang tanpa izin dan itu merusak ekosistem lingkungan hidup, justru merekalah yang dipidanakan. Nah ini kan lucu gitu loh, karena apa? Adanya laporan balik dari apa? Dari pihak pengusaha yang mana mereka telah melakukan dia sebagai whistleblower ya, dia sebagai whistleblower yang harusnya dilindungin gitu kan ya, yang harusnya dilindungin, tetapi malah menjadi terpidana. Dan ini nyata-nyata di dalam Indonesia seperti itu gitu Mas. Nah kalau kita menyatakan salah dan benar, saya bukan kapasitas saya mengatakan seperti itu, tetapi kita atau khususnya rekan-rekan dari ALSA UB yang sebagai generasi muda, saya harap lebih aware, lebih peduli dan lebih open your mind, lebih membuka wawasan kalian untuk apa? Untuk menjadikan Indonesia ini lebih maju. Siapa lagi kalau bukan kalian? Kalau saya atau mungkin orang-orang yang seusia saya itu sudah bukan tidak mungkin, tetapi sudah terlambat untuk hal tersebut. Nah, harapan besar saya adalah kalian sebagai laskar-laskar hukum di Indonesia yang di depan. Nah, kalianlah penerus bangsa ini, seperti itu. Baik, kan tadi Ibu sebutkan sebenarnya kayak tadi whistleblower malah digugat balik. Nah, ya kan sebenarnya kondisi seperti itu kita banyak temukan ya di Indonesia, di mana mungkin perorangan atau perkumpulan orang itu menggugat sebuah perusahaan karena mereka membuang limbah tidak sesuai atau sejenisnya. Mereka coba mengaitkan dengan strict liability bahwa karena perusahaan ini telah melakukan pencemaran, mereka harus kena. Tapi ada juga beberapa ahli yang berpendapat bahwa yang disarankan itu biasanya justru bukan lewat jalur pengadilan tapi mediasi atau arbitrase. Karena mereka itu merasa adanya ketidaksetaraan ya dalam keadilan ini antara masyarakat yang menggugat dan mungkin pihak yang tergugat. Jadi menurut Ibu Vika sendiri sebenarnya kalau misalnya orang itu sampai berpendapat bahwa jalur yang baik adalah mediasi ataupun arbitrase, berarti ada suatu hal yang mungkin harus diperbaiki dalam mungkin peradilan atau mungkin aparat penegak hukum yang mungkin belum dapat, masih ada sesuatu hal yang harus gimana tuh menurut Bu Vika? Ya, begini, di dalam hukum yang pembaruan hukum saat ini memang
mediasi arbitrase adalah langkah awal untuk menuju ke hukum nasional itu sendiri atau pemidanaan ataupun masuk ke perdata. Nah, memang pemerintah atau Mahkamah Agung sendiri lebih mengedepankan hal itu di zaman sekarang ya. Mungkin kalau kita lihat di tahun-tahun yang lalu bahwa masih sangat jarang yang berhubungan dengan masalah arbitrase atau berhubungan dengan mediasi gitu kan. Nah, sekarang dari pihak Polri sendiri sebelum masuk atau sebelum itu masuk ke dalam suatu pemberkasan gitu kan. Kalau memang ada hal-hal tertentu atau ada permasalahan tertentu yang memang harus mediasikan dulu gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan masalah hukum. Kembali lagi kita bicara masalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan seperti itu juga. Sehingga di dalam hukum lingkungan di internasional sekalipun arbitrase internasional itu sangat diperlukan dan menjadi langkah awal di dalam upaya hukum itu sendiri. Seperti itu. Nah, kembali kalau kita berbicara tentang Indonesia yang dikaitkan dengan masyarakat gitu, yang masih sangat berpihak kepada suku, maksudnya gini, hukum adat yang masih sangat tinggi atau masih yang tradisional. Ya, saya mau bicara tradisional, tetapi saya menginginkan kata-kata yang lebih bagus gitu daripada tradisional, tapi saya tidak menemukan, mohon maaf. Nah, yang masih sangat tradisional itu dalam mengaplikasikan hukum lingkungan sendiri pun itu mereka masih justru sangat relevan. Kalau saya bilang justru pemikiran yang sangat tradisional daripada masyarakat Indonesia itu sangat relevan dengan hukum lingkungan, karena yang mana pemikiran masyarakat Indonesia itu masih lebih banyak mengikuti sosiomagis, yang mana mereka kentalnya budaya. Khususnya kalau kita mungkin kita tidak lihat di Jawa. Tetapi kalau kita berbicara atau kita mulai melihat bagaimana Aceh, bagaimana Padang, bagaimana Palembang, bagaimana di Papua, itu yang sangat budaya yang sangat tinggi. Dan saya yakin sekali bahwa sosiomagis yang mereka pegang itu tidak ada yang ingin menyakiti bumi. Justru mereka lebih harusnya menyayangi bumi gitu. Nah, dalam hal-hal pemikiran yang seperti itu, pemikiran tradisional seperti itu, justru hukum lingkungan terjaga. Tetapi kalau kita kembali lagi dengan empiris yang terjadi di lapangan, di mana kita lihat adanya tanah longsor, pembakaran hutan gitu kan, dan hutan gundul gitu kan. Siapa yang salah di sini? Kalau kita tarik garis atau kita mencari titik permasalahan ini, siapa yang salah? Apakah dari aparat? Apakah dari pemerintah? Apakah undang-undang itu sendiri gitu kan? Dan kalau saya secara pribadi jujur, saya yakin bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat mencintai alamnya. Tetapi yang terjadi gitu kan? Khususnya kalau saya lihat, saya pernah dinas di Bali ya, di mana hutan-hutan itu merupakan hutan lindung. Yang kalau kita lihat secara kasat mata itu dipenuhi dengan pohon, tapi kalau kita masuk ke dalamnya itu sudah bolong semua, sudah kosong, udah gersang. Karena apa? Pembalakan liar masih banyak terjadi. Dan ketika saya pernah juga masuk ke dalamnya dan saya sempat bertanya, karena saya gini, pada waktu saya MH itu saya meneliti tentang suatu desa di Bali, yang mana desa itu
zero pidana. Jadi dari 5 tahun di dalam penelitian saya mereka zero pidana. Karena apa? Mereka mengedepankan apa? Mediasi. Hukum adat yang berbicara, bukan hukum nasional. Nah, kembali lagi kita masuk ke dalam hukum lingkungan yang mana ketika kita kembali ke arah ke desa, akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Mediasi tingkat adat. Kalau kita berbicara, kita padukan dengan undang-undang yang ada, ya kan, secara normatifnya, yang mana jelas kita katakan di undang-undang di pasal 70 72 dikatakan bahwa undang-undang secara administratif itu besar sekali loh sanksi administratifnya antara 1M sampai 3M. Tetapi secara aplikasinya tidak ada. Karena stop sampai di situ. Nah, ini plus minusnya seperti itu, Mas. Berarti kalau kan hukum adat sendiri kan tidak selalu bisa diaplikasikan ya di setiap mungkin di daerah yang mungkin kedepankan atau mungkin kita sebagai masyarakat itu maunya sesuai dengan hukum normatif yang ada. Itu sebenarnya upaya kita apa sih Bu sebagai misalnya masyarakat untuk mengedepankanlah alih fungsi yang baik, yang positif tanpa dampak-dampak yang buruk dengan menjaga hukum lingkungan sesuai hukum positif Indonesia. Ya. Pertama adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran didapat dari adanya edukasi. Makanya tidak bosan-bosan saya selalu menitipkan pesan kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang kebetulan saya juga mengajar di mana universitas itu adalah suatu universitas yang majemuk ya. Jadi beberapa anak-anaknya itu ada yang dari Kalimantan, dari Papua gitu, dari beragam daerah gitu ya. Kalian saya titip untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat lokal di mana kalian hidup dan kalian tinggal untuk bisa lebih memahami hukum positif Indonesia. Karena apa? Karena tidak menutup mata ya. Masyarakat masih kurang paham hal-hal tersebut. Ketika mereka menebang hutan, mereka nggak tahu bahwa ternyata ada pidananya, ada sanksi pidananya di situ, ada sanksi administratifnya di situ. Nah, bagaimana habit atau kebiasaan secara tradisional itu dan dengan alasan kata-kata 2 kalimat tidak tahu itu berubah menjadi tahu. Dan itu adalah PR kita semua. PR kalian, rekan-rekan ALSA UB, dan PR seluruh masyarakat Indonesia, anak-anak muda, mahasiswa, anak-anak sekolah untuk bisa apa? Untuk bisa lebih berperan aktif di dalam mengedukasi orang-orang yang di sekitar kita. Hukum tetap harus ditegakkan. Hukum harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Begitu, Mas. Oke, baik. Mungkin sebelum kan kita udah banyak membahas tentang dari hukum lingkungan dan ilmu tentang alih fungsi sendiri. Sekarang mungkin kita lanjut ke cabang ilmu selanjutnya ya, dan yang sebagai terakhir yang akan kita bahas untuk pre-event ini adalah sebenarnya dari antropologi hukum ya kan, karena kami juga mengadakan ini untuk edukasi ya. Mungkin Bu Vika bisa menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya itu antropologi hukum itu sendiri. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai antropologi hukum, kita berbicara mengenai social life, mengenai budaya, mengenai hukum adat, mengenai legal order atau ketertiban sosial di dalam masyarakat. Kemudian fokus daripada antropologi yang dihubungkan dengan hukum lingkungan sendiri itu artinya hukum antropologi bisa menjadi tambahan ilmu
untuk ilmu lingkungan di dalam menerapkan keteraturan dan ketertiban sosial seperti itu. Dan spesifik lagi, lebih daripada spesifiknya itu kajian mengenai proses-proses sosial di mana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga, masyarakat kemudian diciptakan dan diubah, dimanipulasi, diinterpretasikan dan diimplementasikan ke dalam masyarakat itu sendiri. Yang mana hal-hal tersebut pasti akan berdampak dengan hukum lingkungannya dong. Ketika masyarakat itu social controlnya bagus gitu kan, otomatis hukum lingkungannya bagus. Jadi saling berkait seperti itu. Jadi antropologi hukum sendiri itu kan tentang bagaimana masyarakat itu menerapkan ya hukumnya, begitu benar, ya? Benar. Jadi kalau dalam peraturan-peraturan yang secara normatif itu tidak bisa sebenarnya ditegakkan kalau nggak ada masyarakat yang kooperatif begitu ya? Atau oke. Berarti kalau menurut Bu Vika sendiri kan tadi kami membahas sengketa yang akan kami kunjungi ke desanya. Kalau menurut Bu Vika sendiri, apakah masyarakat di situ sebenarnya mungkin secara antropologi hukum atau mungkin menurut pendapat Bu Vika sendiri, apakah sengketa ini tuh dapat diselesaikan dengan adanya pengetahuan yang lebih baik oleh masyarakat, atau masalah ini sebenarnya akarnya bukan dari masyarakatnya sendiri? Sebelum saya menjawab, kira-kira bisa nggak saya dikasih clue mengenai permasalahan hukum di daerah yang ditinjau? Baik, jadi di secara ringkas saja karena di desa ini itu sebenarnya kronologinya adalah pertama adalah lahan yang itu sebenarnya adalah hutan yang dilindungi. Kemudian diajukan kepada masyarakat sekitar untuk pengalihan fungsi lahan dari hutan terlindungi menjadi sawah. Jadi digunakan oleh masyarakat untuk menjadi sawah untuk produksi pangan mereka. Namun karena sawah tersebut, lahan tersebut berada di bukit yang tinggi, terjadi longsor dan longsoran tersebut menghalangi jalannya. Setelah diselidiki oleh kami ke sana, sebenarnya tidak terjadi sengketa, tapi ada beberapa pendapat mungkin ahli hukum lingkungan yang bilang sebenarnya hal itu bahaya ya kan, karena ya udah terbukti karena longsor itu dapat terjadi lagi. Jadi sebenarnya di situ karena masyarakat tidak ada sengketa dan segala hal itu sebenarnya dilakukan secara prosedur, mungkin menurut Ibu dari permasalahan ini sebenarnya hanya bisa dilanjuti melalui approach hukum lingkungannya saja, atau sebenarnya ada suatu unsur antropologi hukum yang bisa kita dalami, Bu? Oke, jadi begini, kalau kita tinjau di awal mengenai fungsi hutan, apalagi ini dikatakan tadi adalah hutan lindung. Hutan lindung itu bukan hanya sekedar kata-kata hutan lindung loh. Hutan lindung itu masuk di dalam undang-undang kehutanan yang dilindungin gitu kan. Di sana terdapat varietas-varietas tanaman yang dilindungin dan itu tidak bisa dialihfungsikan. Hanya bisa diberikan kepada masyarakat adat atau hukum adat untuk dikelola. Gitu kan. Nah, di sini saya kurang tahu secara detail ya Mas ya, tetapi kalau saya lihat saya dengarkan sekilas dari pendapat dari rekan bahwa telah terjadi alih fungsi dari hutan lindung menjadi tanah persawahan. Nah, di sini kita lihat dulu nih, kalau kita berbicara secara normatif hukumnya, apakah ada perizinan? Otomatis dari perizinan dari Dinas Kehutanan itu dulu. Nah, sepengetahuan saya yang mana di daerah Pujon itu semua dilindungin dan atas izin daripada Dinas Kehutanan gitu. Nah, tapi ada beberapa petani yang kebetulan saya concern ke penduduk di sana dalam hal memajukan koperasi. Dan saya memegang beberapa desa juga di sana yang mana mereka itu memiliki koperasi di sana Mas, di Pujon itu
mereka memiliki lahan-lahan sawah yang mereka kelola, yang mereka tanami, mereka budidayakan. Kemudian ada juga lahan peternakan, terus lahan tentang untuk sapi atau untuk peternakan sapi dan peternakan ayam. Itu mereka mendapat izin dari Dinas Kehutanan. Nah, permasalahan, kembali lagi ke permasalahan yang ada sekarang di Desa Pujon itu, kita lihat dulu secara normatifnya, apakah ada izin, apakah diberikan izin dari Dinas Kehutanan untuk mengelola hutan ini atau mengalihkan fungsinya. Kemudian apakah ada izin juga dari pemerintah daerah, ya kan, karena hal itu tidak bisa serta merta tiba-tiba hutan digundulin gitu ya, kemudian dialihkan menjadi sawah, karena itu semua memiliki prosedur hukum, ada prosedurnya sendiri, ada permohonannya sendiri di mana mereka harus mengajukan permohonan itu, dan itu pun memiliki memiliki suatu pekerjaan yang sangat kompleks menurut saya ya, yang harus mereka kumpulkan atau lengkapi dokumen-dokumen itu. Nah, ini kita harus selidiki atau kita harus lihat dulu secara administratif hukumnya seperti apa itu dulu, Mas. Kemudian kalau kita berbicara secara empirisnya, tadi kita berbicara secara normatifnya mengenai masalah peraturan atau undang-undangnya gitu yang terkait. Nah, kalau kita berbicara secara empirisnya, otomatis kita berbicara tentang situasi yang berhubungan dengan antropologi hukum, di mana social life atau kehidupan mereka gitu kan, dan dalam pengelolaan sumber daya alam mereka gitu kan. Kemudian juga penguasaan tanah yang dipergunakan oleh mereka itu apakah untuk kemaslahatan orang banyak gitu kan, apakah pengalihan fungsi itu memang benar-benar berfungsi untuk kesejahteraan pangan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini dan hal tersebut, tanah-tanah kawasan hutan itu yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian berkelanjutan atau pangan berkelanjutan apabila tanah itu sudah diberikan haknya. Jadi gini, mereka sudah pemerintah sudah memberikan haknya melalui departemen atau Kementerian Kehutanan gitu ya, memberikan haknya kepada masyarakat, tetapi mereka tidak mengelola sawah tersebut menjadi seharusnya yang diberikan oleh pemerintah, itu bisa menjadikan suatu dianggap oleh pemerintah sebagai tanah telantar. Nah, prosesnya berbeda lagi, Mas. Nah, mungkin juga sawah yang tidak ditanamin kan bisa juga akhirnya mengakibatkan loncor karena tidak ada akar-akarnya yang masuk ke dalam tanah tersebut gitu kan. Jadi menjadikan tanah itu tandus, akhirnya terjadi longsor. Nah, banyak perspektif-perspektif hukum yang harus kalian kumpulkan. Nah, dari situ baru kalian bisa menelaah hukum itu seperti apa. Oke, makasih banyak Bu. Baru terbuka sih sebenarnya saya dari kemarin tuh kan membantu menyelidik dan meninjau, baru sekarang benar-benar terbuka atas kan dari kemarin tuh kita fokusnya pada apakah sebenarnya ini sesuai prosedur atau enggak. Baru sekarang tuh terbuka untuk saya perspektif dari apakah sebenarnya ini bisa saja dari akibat dilantarkan oleh masyarakatnya sendiri kan. Mungkin itu nanti untuk kami tindak lanjuti Bu, biar nanti kita pun di puncak eventnya ini bisa memberi edukasi yang sebenar-benarnya untuk semuanya mengenai topik ini. Mungkin saya sedikit review dikit ya Bu, karena kan kita sudah podcast cukup lama, biar mungkin peserta masih fresh juga ingat. Secara ringkas saya review sedikit aja bahwa pertama ya kan topik pertama kita adalah tentang hukum lingkungan. Ya. Hukum lingkungan adalah sistem hukum yang mengutamakan perlindungan lingkungan dalam berhadapan dengan kepentingan guna ekonomi dan kepentingan lainnya agar terjadi balance ya antara hukum lingkungan sendiri itu dengan juga mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Gimana caranya semua itu dapat jalan tanpa merugikan tanah, merugikan segala sumber daya alam yang kami harus bertanggung jawab atas pemakaiannya. Dan kedua itu tadi kita beralih ke alih fungsi lahan. Jadi alih fungsi lahan yang kami bahas kan tadi adalah alih fungsi lahan yang secara negatif itu berdampak kepada lingkungan setelah terjadinya perubahan dari satu fungsi
gak diubah menjadi fungsi lainnya. Contoh tadi yang dibawakan adalah dari fungsi lahan pangan ya, dari sawah dialihfungsikan kepada industri mungkin atau real estate, pada jadi komplek perumahan atau sejenisnya yang sebenarnya merusak lingkungan hidup atau mungkin melanggar hukum lingkungan yang ada, karena dia itu jelas-jelas tidak sesuai fungsinya, tapi bisa terjadi perubahan yang akhirnya merusak lingkungan. Ya. Dan kita tadi lanjut kepada sebenarnya antropologi hukum itu yang adalah hubungan timbal balik ya, atau mungkin social jurisprudence, di mana memperhatikan masyarakat dan hukum secara secara setara dalam pemberlakuannya. Berarti yang berarti tadi seperti Bu Fika bilang, antropologi hukum itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam penentuan hukum lingkungan secara empiris dan secara normatif. Itu caranya seperti apa biar sama-sama dapat terjaga ya, hukum normatif yang ada dengan hukum empiris itu harus sinkron ya, harus sinkron. Biar hukum segala alih fungsi yang terjadi atau mungkin apapun prosedur yang sudah ditetapkan dengan segala perpres, undang-undang atau sejenisnya itu dapat menegakkan keadilan dalam hukum lingkungan, seperti itu Bu. Mungkin begitu saja review ringkas dari saya. Mungkin ada closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi oleh Bu Fika kepada seluruh ALSA LCUB dan peserta yang menonton podcast malam ini. Ya, untuk mengakhiri diskusi kali ini yang menjadi menarik dan saya mengutip atau kalimat bijak yang mencerminkan tentang kearifan lingkungan dari seorang Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan begini, "The earth produce enough for everybody needs, but never enough for anybody great." Kemudian dalam paradigma pembangunan sendiri, kita mencermati kata-kata bijak seorang ulama dari orang yang berkebangsaan Iran ya Mas, yang bernama Ali Shariati. Beliau berkata bahwa kesalahan paradigma pembangunan semata-mata diorientasikan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan, dan kemudian mengabaikan proses pembangunan yang baik. Karena apa? Karena keserakahan itu. Dan hal ini kemudian menyebabkan suatu kegiatan pembangunan itu dilakukan dengan wajah bengis dan durhaka. Itu adalah closing statement saya pada malam hari. Baik, terima kasih banyak Bu Fika, dan mungkin sebelum kita menutup acara hari ini, saya ingin terima kasih ya sekali lagi, dan juga kami ingin memberikan apresiasi kami, yaitu sebuah Certificate of Appreciation dari Vice Project Officer kami hari ini, yaitu Afsanda Khairunisa. Mungkin Afsanda bisa menyerahkan kepada Bu Fikanya. Mungkin bisa dokumentasi 3, 2, 1 SOP. Bu Fika mungkin bisa 1. Oke. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bu Fika dan Afsanda sudah menyerahkan Certificate of Appreciation-nya, dan terima kasih sebanyak-banyak atas ilmu dan wawasan yang sudah Ibu berikan kepada saya, kepada seluruh panitia di ruangan ini, kepada LCUB, dan kepada seluruh penonton podcast malam ini, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami semua. Kalau teman-teman pendengar punya pertanyaan atau ingin berpendapat, boleh banget komen di Instagram biar kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan tentu saja untuk pembahasan lebih lanjut mengenai alih fungsi lahan, stay tune untuk rangkaian main event dari ILTC 2023. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Together we'll be connected as one, ALSA always be one.